Ibu mertua menyodorkan secangkir teh, lalu berbisik pelan. "Minumlah." "Nak, ini teh kesukaan almarhum bapak." Aku tersenyum, menerima cangkir itu, dan menukarnya diam-diam dengan cangkir milik perempuan asing yang duduk di sebelahku. Perempuan yang ia perkenalkan sebagai keponakan jauh. Padahal aku tahu persis siapa dia. "Halo, Bunda semua, selamat datang kembali di kanal ini. Semoga Bunda dalam keadaan sehat dan bahagia." Sebelum cerita dimulai, nyalakan subtitle. Tulis di kolom komentar, Bunda menonton dari daerah mana. Lalu, jangan lupa like dan subscribe. Selamat menyimak sampai akhir. Nama saya Anindya, 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah firma audit di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menekuni angka, neraca, dan tanda tangan di atas dokumen yang nilainya miliaran. Saya terbiasa membaca apa yang orang sembunyikan di balik deret angka rapi. Tapi tidak ada satupun pelatihan audit yang menyiapkan saya untuk membaca niat busuk di balik senyum ibu mertua sendiri. Saya menikah dengan Mas Reza 2 tahun lalu. Pernikahan yang di mata orang tampak sempurna. Dia anak tunggal dari keluarga Wibowo. Keluarga lama yang dulu punya nama di Menteng. Rumah besar bergaya kolonial, halaman luas, dan pohon mangga tua yang katanya seumur dengan Mas Reza. Saya pikir saya menikahi seorang lelaki. Ternyata saya menikahi sebuah rumah, sebuah warisan, dan sebuah rahasia yang sudah membusuk jauh sebelum saya datang. Dulu, Mas Reza adalah lelaki yang berbeda. Saat kami berpacaran, dia perhatian, lembut, dan selalu membela saya. Saya bertemu dengannya di sebuah acara kantor, ketika perusahaannya menjadi klien firma audit tempat saya bekerja. Dia mengejar saya dengan kesungguhan yang membuat saya percaya bahwa dia lelaki yang baik. Kami menikah setelah setahun berpacaran. Saya pikir saya sudah menemukan rumah saya, dalam arti yang sebenarnya. Saya yatim piatu sejak muda, dan keluarga adalah hal yang paling saya rindukan. Saya kira keluarga Wibowo akan menjadi keluarga saya. Tapi pernikahan mengubah segalanya. Atau mungkin pernikahan hanya membuka topeng yang selama ini mereka kenakan. Bulan-bulan pertama masih manis. Lalu perlahan, saya mulai merasa ada jarak. Mas Reza mulai membandingkan saya dengan menantu-menantu lain. Bu Sutinah mulai menyindir soal cucu yang belum datang. Dan setiap kali ada masalah, Mas Reza selalu berdiri di pihak ibunya, tidak pernah di pihak saya. Awalnya semua manis. Bu Sutinah, ibu mertua saya, menyambut saya dengan pelukan di hari lamaran. 61 tahun, rambut disanggul rapi, selalu memakai kebaya saat menerima tamu. Tetangga memujinya sebagai ibu yang anggun dan dermawan. Saya percaya pujian itu. Untuk beberapa bulan pertama, saya bahkan menyayanginya seperti ibu kandung saya yang sudah lama tiada. Tapi ada satu hal yang ganjil sejak awal. Setiap kali saya menyinggung soal rumah menteng itu, wajah Bu Sutinah berubah, senyumnya menegang. Dia akan cepat-cepat mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Soal masakan, soal cucu yang belum kunjung hadir, soal apa saja, asal bukan rumah itu. Saya kira itu cuma kebiasaan orang tua yang sensitif soal harta. Saya salah. Rumah itu adalah pusat dari segalanya. 6 bulan lalu, kami pindah ke rumah menteng. Mas Reza yang memintanya. Katanya, ibunya kesepian sejak bapak mertua meninggal 3 tahun lalu. Katanya, sebagai anak tunggal, dia wajib menemani. Saya mengiyakan. Saya tinggalkan apartemen kecil kami yang nyaman di Kuningan dan pindah ke rumah besar yang dindingnya menyimpan terlalu banyak bisik-bisik. Sejak pindah, ada yang berubah. Mas Reza pulang makin malam. Ponselnya selalu tertelungkup di meja. Dia mulai sering keluar di akhir pekan dengan alasan menengok proyek. Padahal saya tahu dari laporan keuangan perusahaannya yang sesekali dia minta saya periksa. Tidak ada proyek baru sejak setahun terakhir. Angka tidak pernah berbohong. Hanya manusia yang pandai berbohong di atas angka. Lalu datanglah perempuan itu. Namanya Vira. Bu Sutinah memperkenalkannya sebagai anak teman lama, yang katanya butuh tempat tinggal sementara karena baru pindah ke Jakarta. Usianya mungkin 27. Cantik. Dengan cara yang tahu betul
betapa cantiknya dia. Sejak hari pertama, Vira memanggil ibu mertua saya dengan Bunda. Bukan Tante, bukan Bu. Bunda, kata yang biasa dipakai seorang menantu atau seorang anak. Saya pura-pura tidak mendengar, tapi telinga seorang akuntan terlatih menangkap ketidakcocokan sekecil apapun. Dan kata Bunda dari mulut Vira adalah ketidakcocokan paling besar yang pernah saya dengar. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya turun ke dapur untuk mengambil air. Lampu ruang tengah masih menyala. Dan di sana, di sofa panjang dekat jendela, saya melihat dua bayangan, Mas Reza dan Vira, duduk terlalu dekat. Tangan suami saya menggenggam tangan perempuan itu. Mereka berbicara berbisik, tapi saya menangkap satu kalimat yang membekukan darah saya. Sabar. Sebentar lagi, rumah ini jadi milik kita. Bunda sudah janji, ucap Vira pelan. Saya berdiri di kegelapan tangga. Tangan saya mencengkeram pegangan dingin. Jadi ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini rencana 3 orang, 1 rumah. Dan saya adalah penghalang yang harus disingkirkan. Saya berdiri di sana entah berapa lama. Kaki saya terasa lemas, tapi kepala saya justru menjadi sangat jernih. Aneh, bagaimana sebuah pengkhianatan bisa membuat seseorang begitu tenang. Mungkin karena saya sudah lama merasa ada yang salah, dan malam itu hanya mengonfirmasi apa yang sudah saya curigai. Hati yang sudah lama waspada tidak akan hancur oleh kebenaran. Ia hanya akan mengeras. Saya teringat semua tanda yang dulu saya abaikan. Ponsel Mas Reza yang selalu tertelungkup. Pulangnya yang makin malam. Cara Bu Sutinah memandang Vira, penuh kasih. Seperti memandang menantu yang sesungguhnya dia inginkan. Semua potongan itu kini menyatu menjadi satu gambar yang utuh dan mengerikan. Mereka bukan hanya berselingkuh. Mereka sedang menunggu saya pergi, agar Vira bisa menggantikan tempat saya. Dan rumah ini bisa berpindah tangan sesuai rencana mereka. Saya kembali ke kamar tanpa suara. Tapi malam itu, sesuatu dalam diri saya berubah. Ketakutan yang tadi membekukan saya perlahan mengeras menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih sabar. Saya seorang akuntan. Saya tidak melawan dengan teriakan. Saya melawan dengan bukti. Keesokan paginya, saya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menyiapkan sarapan, mencium pipi Mas Reza, dan menyapa Vira dengan ramah. Saya bahkan menawarkan diri mengantarnya berbelanja. Vira tampak terkejut, lalu tersenyum penuh kemenangan. Dia pikir saya bodoh. Dia pikir saya tidak tahu apa-apa. Itu bagus. Orang yang merasa menang adalah orang yang paling ceroboh, yang tidak mereka tahu sejak malam itu. Saya mulai mengumpulkan setiap percakapan, setiap struk, setiap dokumen yang tergeletak. Saya akuntan. Saya tahu di mana kebenaran disimpan. Dan saya tahu rumah menteng ini menyimpan sebuah rahasia yang bahkan Bu Sutinah pun mengira sudah terkubur bersama suaminya. Tapi malam itu saya belum tahu bahwa rahasia yang akan saya temukan jauh lebih besar dari sekedar perselingkuhan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti pertunjukan. Saya pemeran utama yang berpura-pura buta. Mereka penonton yang merasa memegang naskah. Bu Sutinah mulai lebih sering mengundang Vira makan malam bersama. Dia menempatkan Vira di kursi yang dulu kursi saya, di sebelah Mas Reza. Saya digeser ke ujung meja. Sebuah pesan kecil yang sangat jelas. Di rumah ini, saya sudah mulai dihapus. Saya menelan semua itu. Saya bahkan memuji masakan Bu Sutinah, membantunya membereskan piring, dan mendengarkan ceritanya soal mendiang bapak mertua. Justru dari cerita-cerita itulah, sedikit demi sedikit, saya mulai menyusun gambaran. Bapak mertua, namanya Pak Wibowo, dulu seorang pengusaha properti. Rumah menteng ini dibelinya sendiri, atas namanya sendiri. Dan 3 tahun lalu, dia meninggal mendadak karena serangan jantung. Bapakmu tidak meninggalkan wasiat apa-apa, Nak, kata Bu Sutinah suatu sore sambil menyeruput teh. Semua otomatis jadi milik ibu, begitu hukumnya. Saya mengangguk sopan, tapi di dalam hati, satu lonceng kecil berbunyi. Seorang pengusaha properti yang terbiasa dengan dokumen, akta, dan notaris meninggal tanpa meninggalkan satupun wasiat. Itu seperti seorang akuntan
yang lupa menutup buku di akhir tahun. Mungkin, tapi sangat tidak biasa. Saya menyimpan kecurigaan itu. Belum waktunya. Saya masih harus menunggu. Karena dalam audit, satu transaksi mencurigakan tidak cukup. Saya butuh jejak, saya butuh pola, dan saya butuh dokumen aslinya. Yang tidak Bu Sutinah tahu. Sebentar lagi, saya akan menemukan jejak itu di tempat yang paling tidak dia duga. Insiden pertama datang seminggu kemudian. Bu Sutinah meminta saya mengurus pembayaran pajak rumah. Kamu kan akuntan. Nak, ibu sudah tua, tidak mengerti urusan begini, katanya. Saya menerima map berisi dokumen rumah. Tangan saya tetap tenang, tapi jantung saya berdebar. Inilah pintu yang saya tunggu. Malam itu, saya membuka map itu di kamar saat Mas Reza belum pulang. Sertifikat tanah, bukti bayar pajak tahun-tahun lalu, dan akta jual beli. Saya membacanya seperti membaca laporan keuangan. Teliti, baris demi baris. Dan di sanalah saya menemukannya. Tanggal balik nama sertifikat. Rumah ini baru dibalik nama menjadi atas nama Bu Sutinah. Hanya 8 bulan setelah Pak Wibowo meninggal. Bukan otomatis warisan, ada proses. Ada tanda tangan, ada notaris. Saya memotret setiap halaman dengan ponsel saya. Setiap sudut, setiap cap, setiap tanggal. Bertahun-tahun bekerja di audit mengajari saya satu hal. Kebenaran selalu tersembunyi di detail kecil yang orang malas baca. Dan di akta itu, detail kecilnya adalah tanggal. Sebuah tanggal yang seharusnya tidak ada. Jika rumah ini benar-benar warisan, otomatis, saya ingat betul wajah Bu Sutinah saat menyerahkan map itu. Senyumnya begitu tulus, seolah dia memberi saya kepercayaan. Padahal, dia hanya memanfaatkan saya, akuntan keluarga yang murah dan patuh, untuk mengurus pajak yang dia sendiri malas urus. Dia tidak pernah membayangkan satu hal, mata yang dia minta untuk membaca angka pajak akan membaca jauh lebih dalam dari yang dia kira. Malam itu, saya kembalikan map itu ke laci tempat semula, dengan susunan yang persis sama. Saya akuntan. Saya tahu bahwa jejak yang paling berbahaya adalah jejak yang membuat lawan tahu kita sedang mencari. Saya tidak meninggalkan satu pun jejak. Tapi, saya tak tahu bahwa balik nama itu hanyalah ujung dari benang yang jauh lebih panjang. Dan ujung lainnya terkubur di ruang kerja yang selalu dikunci. Insiden kedua, beberapa hari setelahnya. Saya pulang lebih awal dari kantor karena rapat dibatalkan. Rumah tampak sepi, tapi dari ruang kerja almarhum bapak mertua yang selalu dikunci. Saya mendengar suara, pintu sedikit terbuka. Saya mengintip. Bu Sutinah dan Vira ada di dalam, membongkar lemari arsip tua. Vira memegang setumpuk dokumen. Bunda yakin ini semua sudah aman. Tidak ada yang tahu soal surat itu, tanya Vira. Tenang, surat wasiat itu sudah Ibu bakar 3 tahun lalu. Tidak ada bukti apa-apa. Rumah ini sah milik Ibu dan akan jadi milik kalian setelah si Anindya pergi, jawab Bu Sutinah. Darah saya berdesir. Surat wasiat. Jadi benar. Pak Wibowo meninggalkan wasiat dan Bu Sutinah membakarnya. Tapi kalimat itu juga menyimpan satu kelemahan. Dia bilang, surat itu sudah Ibu bakar. Yang dia bakar mungkin 1 lembar, tapi seorang notaris yang baik selalu menyimpan salinan. Setiap akta resmi punya kembarannya, tersimpan rapi di kantor notaris yang mengesahkannya. Bu Sutinah membakar kertas. Dia tidak bisa membakar arsip negara. Saya mundur perlahan, lalu naik ke kamar. Tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tahu saya baru saja memegang ujung kunci. Di kamar, saya duduk lama di tepi ranjang. Pikiran saya berputar cepat, seperti saat menghadapi neraca yang angkanya tidak seimbang. Ada yang hilang, ada yang disembunyikan. Bu Sutinah membakar wasiat 3 tahun lalu, tepat di tahun balik nama rumah. Semuanya cocok, semuanya satu rangkaian. Perempuan itu sudah merencanakan ini sejak suaminya belum lama wafat. Dan kini, dengan kehadiran Vira, rencananya memasuki babak terakhir, menyingkirkan saya.
lalu menyerahkan rumah pada anak dan perempuan simpanan anaknya. Tapi ada satu hal yang Bu Sutinah lupakan. Dia berpikir seperti orang yang terbiasa menyembunyikan. Saya berpikir seperti orang yang terbiasa menemukan. Itu dua dunia yang berbeda. Dia membakar selembar kertas dan merasa aman. Saya tahu. Di balik setiap akta resmi, ada arsip yang tidak bisa disentuh siapapun, bahkan oleh orang yang namanya tertera di dalamnya. Saya hanya perlu menemukan notaris mana yang menyimpannya. Dan nama itu, saya yakin, ada di salah satu dokumen yang sudah saya potret. Saya buka kembali foto-foto di ponsel. Saya perbesar satu persatu, mencari nama, chapter, atau tanda yang bisa menuntun saya ke notaris itu. Tapi malam itu, mata saya terlalu lelah, dan saya belum menemukannya. Saya belum tahu notaris mana. Saya butuh nama. Dan nama itu pasti ada di suatu tempat dalam dokumen lama. Insiden ketiga terjadi di meja makan. Malam itu, Vira sengaja menumpahkan kuah sup ke gaun saya. Ya ampun. Mbak Anindya, maaf ya. Aku ceroboh sekali, katanya dengan nada yang sama sekali tidak menyesal. Bu Sutinah malah tertawa kecil. Mas Reza diam, menunduk ke piringnya. Tidak membela saya sedikit pun. Saya berdiri, tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa, Waira. Gaun bisa dicuci. Yang tidak bisa dicuci itu reputasi. Lalu saya berbalik ke kamar. Saya tahu kalimat saya menusuk. Karena malam itu, lewat dinding kamar yang tipis, saya mendengar Vira mengeluh pada Mas Reza. Istrimu itu sok pintar. Aku tidak suka caranya bicara. Dan Mas Reza menjawab, sabar. Sebentar lagi, dia akan pergi sendiri. Mama sudah punya rencana. Sebentar lagi, dia akan pergi. Saya mencatat kalimat itu di kepala. Mereka sedang menyiapkan sesuatu untuk mengusir saya. Saya harus lebih cepat dari rencana mereka. Sejak malam itu, sikap mereka semakin terbuka. Vira mulai memperlakukan saya seperti tamu yang tidak diundang di rumah saya sendiri. Dia menyuruh saya membuatkan kopi di depan tamu, seolah saya pembantu. Dia memuji masakan Bu Sutinah sambil menyindir masakan saya. Dan suatu kali, di depan kerabat yang datang berkunjung, dia berkata dengan nada manis, Mbak Anindya ini sibuk sekali dengan pekerjaannya, sampai lupa mengurus suami. Pantas saja. Kalimat itu dilempar ringan, tapi tajam seperti pisau. Bu Sutinah hanya tersenyum mendengarnya, membiarkan, bahkan menikmati. Mas Reza, suami saya, sekali lagi diam. Saya belajar bahwa diamnya seorang suami di saat istrinya dihina adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus, lebih menyakitkan dari teriakan. Karena diam itu berkata, aku memilih mereka, bukan kamu. Tapi saya tidak menjawab hinaan dengan hinaan. Saya menyimpan setiap kalimat itu, setiap penghinaan. Seperti seorang akuntan menyimpan bukti transaksi. Suatu hari, semuanya akan saya buka kembali di waktu dan tempat yang saya pilih sendiri. Insiden keempat, awal mula serangan terbuka. Suatu pagi, Bu Sutinah menuduh saya mencuri kalung emasnya. Kalung peninggalan nenek buyut hilang dari kamar ibu. Hanya kamu yang masuk ke sana kemarin, katanya di depan Mas Reza dan Vira. Tuduhan yang keji. Saya tahu ini jebakan. Saya tidak panik. Saya hanya berkata, Bu, kemarin saya tidak masuk ke kamar ibu. Dan kalau ibu tidak percaya, ada CCTV di lorong. Mari kita periksa bersama-sama. Wajah Bu Sutinah seketika pucat. Dia tidak menyangka saya menyebut CCTV. Padahal CCTV itu dipasang almarhum bapak mertua. Dan saya baru tahu masih berfungsi setelah diam-diam memeriksanya minggu lalu. Bu Sutinah buru-buru berkata, mungkin ibu salah ingat. Mungkin terselip. Dan tuduhan itu menguap begitu saja. Tapi peristiwa kalung itu mengajari saya sesuatu yang berharga. CCTV di rumah ini masih hidup. Almarhum Pak Wibowo ternyata adalah lelaki yang sangat berhati-hati. Dia memasang kamera di lorong, di ruang tamu. Bahkan
di dekat ruang kerjanya. Mungkin dia sudah lama curiga pada istrinya. Mungkin dia ingin merekam sesuatu. Apapun alasannya, kamera-kamera itu kini menjadi mata diam yang berpihak pada saya. Malam itu, saya pelajari cara mengakses rekamannya, dan saya simpan satu rekaman penting. Rekaman saat Bu Sutinah dan Vira keluar dari ruang kerja sambil membawa dokumen. Beberapa hari sebelumnya, saya tahu ini baru permulaan. Mereka akan mencoba cara lain. Dan saya benar. Insiden kelima jauh lebih licik. Vira mulai menyebar cerita ke tetangga dan kerabat bahwa saya istri yang dingin, yang menelantarkan suami, yang menyakiti hati ibu mertua. Dalam beberapa minggu, saya merasakan tatapan-tatapan sinis dari para kerabat yang dulu ramah. Bahkan, Bibi Mas Reza menelpon, menasihati saya agar lebih menghormati Bu Sutinah. Fitnah itu menyebar seperti racun di air. Tapi, saya tetap diam, karena saya tahu, fitnah yang tidak punya bukti akan runtuh saat kebenaran punya bukti. Fitnah itu paling menyakitkan saat datang dari mulut orang yang dulu menyayangi saya. Bibi Mas Reza, yang dulu menyebut saya menantu yang baik, kini bicara dengan nada dingin di telepon. Anindya, kamu itu beruntung punya mertua sebaik Bu Sutinah. Jangan sampai kamu kehilangan keluarga ini karena keras kepala, katanya. Saya mendengarkan tanpa membantah. Saya tahu, membantah hanya akan memberi mereka bahan baru untuk fitnah berikutnya. Diam adalah perisai terbaik saat lawan sedang mencari celah. Suatu malam, saya menelpon sahabat lama saya, Ratih. Satu-satunya orang yang saya percaya. Saya ceritakan semuanya. Ratih marah, menyuruh saya pergi saja dari rumah itu. Untuk apa kamu bertahan di sarang ular begitu? Min, katanya. Saya hanya menjawab pelan, karena kalau aku pergi sekarang, aku pergi sebagai orang yang kalah dan difitnah. Aku tidak mau begitu. Aku akan pergi, tapi dengan kebenaran di tanganku. Ratih terdiam. Lalu berkata, kamu memang akuntan sampai ke tulang. Sabar, teliti. Dan tidak pernah tanda tangan sebelum semuanya jelas. Saya tersenyum mendengarnya. Dia benar. Saya gunakan kemarahan dan luka itu sebagai bahan bakar. Setiap fitnah yang dilempar pada saya ubah menjadi tekad. Malam-malam berikutnya, saya mulai bekerja lebih keras. Saya periksa kembali foto-foto dokumen yang saya ambil. Di salah satu sudut akta balik nama, ada stempel kecil, nama kantor notaris. Notaris Hartono dan rekan, Jakarta Pusat. Tangan saya berhenti. Inilah nama yang saya cari. Notaris yang mengesahkan balik nama. Dan jika dugaan saya benar, notaris yang sama mungkin menyimpan salinan wasiat asli Pak Wibowo. Insiden ke-6. Saya mengambil cuti 1 hari dari kantor. Dengan alasan sakit. Pagi-pagi sekali. Saat Mas Reza ke kantor, dan Bu Sutinah ke pasar. Saya pergi ke kantor Notaris Hartono. Sebagai akuntan yang sering berurusan dengan notaris, saya tahu cara bertanya. Saya tunjukkan surat keterangan bahwa saya menantu sah keluarga Wibowo. Dan saya menanyakan, apakah ada akta wasiat atas nama almarhum Pak Wibowo? Notaris Hartono, lelaki tua berkacamata, menatap saya lama. Lalu, dia membuka arsipnya. Ada, Bu. Akta wasiat almarhum Bapak Wibowo dibuat dan disahkan 4 tahun lalu. Setahun sebelum beliau wafat. Salinan resminya tersimpan di sini, sesuai ketentuan hukum. Hanya saja, untuk membukanya secara hukum, dibutuhkan ahli waris yang berkepentingan. Saya menahan diri agar tidak menunjukkan kegembiraan. Tapi di dalam, jantung saya berdebar keras. Pakistan, boleh saya tanya satu hal? Kata saya, hati-hati. Apakah Bapak ingat siapa yang mengurus balik nama rumah Menteng menjadi atas nama Ibu Sutinah beberapa tahun lalu? Notaris Hartono menernyit, mengingat-ingat. Ibu Sutinah sendiri yang datang. Dia bilang, almarhum tidak meninggalkan wasiat. Jadi harta jatuh ke tangannya sebagai istri. Saya proses sesuai permintaan, karena saat itu tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan. Saya mengangguk. Jadi, begitu caranya. Bu Sutinah datang ke notaris yang sama yang menyimpan wasiat suaminya dan berbohong
bahwa wasiat itu tidak ada. Dia mengandalkan satu hal, bahwa tidak ada yang akan repot-repot membuka arsip. Dia bertaruh pada kemalasan orang lain. Sayang sekali untuknya. Saya bukan orang yang malas membaca dokumen. Pakistan, kata saya. Kalau suatu saat saya datang lagi, membawa surat-surat yang membuktikan saya pihak berkepentingan. Apakah Bapak bersedia membuka wasiat itu secara resmi? Notaris Hartono menatap saya, lalu mengangguk pelan. Itu hak Anda secara hukum. Bu, selama Anda bisa membuktikan kepentingan Anda, saya wajib melayaninya. Hukum tidak boleh kalah oleh kebohongan. Kalimat itu terngiang di telinga saya sepanjang perjalanan pulang. Hukum tidak boleh kalah oleh kebohongan. Saya pulang dengan hati yang lebih ringan, tapi juga lebih waspada. Karena saya tahu, dari titik ini, saya harus bergerak sangat hati-hati. Satu langkah salah, dan mereka akan tahu saya sedang menyiapkan sesuatu. Insiden ke-7. Saya pulang dari kantor notaris dengan kepala penuh. Tapi di rumah, sebuah kejutan menunggu. Bu Sutina, Mas Reza, dan Vira duduk di ruang tamu. Seperti sebuah pengadilan kecil. Di meja ada map. Map yang berisi surat. Anindya, duduk, kata Bu Sutinah dingin. Kami sudah bicara. Pernikahanmu dengan Reza tidak membawa berkah. Sudah 2 tahun tidak ada anak. Ibu rasa lebih baik kalian berpisah baik-baik. Mas Reza menyodorkan map itu. Di dalamnya, surat gugatan cerai. Sudah disiapkan. Tinggal tanda tangan saya. Tanda tangani saja. Mbak, biar semua selesai dengan damai, kata Vira. Dengan senyum yang nyaris tak bisa dia sembunyikan. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir saya akan menangis, memohon, atau tanda tangan dengan tangan gemetar. Saya menatap surat itu. Lalu, saya menatap mereka satu persatu. Bu Sutinah yang sombong, Mas Reza yang pengecut, Vira yang serakah. Dan saya tersenyum. Boleh saya pelajari dulu suratnya? Saya kan akuntan, terbiasa membaca dokumen dengan teliti sebelum tanda tangan. Kata saya, tenang. Bu Sutinah mengangguk puas, mengira saya menyerah. Tentu. Nak, pelajari saja. Kami beri waktu seminggu. Saya ambil surat gugatan itu dan membacanya perlahan di depan mereka. Setiap pasal, setiap alasan yang mereka tuliskan, mereka menulis bahwa saya istri yang tidak becus, yang gagal memberi keturunan, yang menelantarkan rumah tangga. Fitnah yang sama yang Vira sebar ke kerabat. Kini hitam di atas putih. Saya hampir tertawa. Mereka tidak sadar. Dengan menuliskan fitnah itu di dokumen resmi, mereka justru memberi saya bukti tertulis tentang siapa yang sebenarnya menyerang lebih dulu. Saya mengerti, kata saya. Melipat surat itu dengan rapi. Saya akan pelajari baik-baik. Saya tidak mau ada yang salah. Demi kebaikan kita semua. Bu Sutinah tersenyum lebar, puas. Mas Reza tampak lega. Vira menatap saya dengan sorot kemenangan yang nyaris tak bisa dia sembunyikan. Malam itu, di kamar, saya membuka kembali surat cerai itu. Bukan untuk menangisinya, tapi untuk mempelajarinya. Seperti saya mempelajari laporan keuangan klien. Saya tahu, surat ini adalah senjata mereka. Tapi, setiap senjata bisa berbalik arah jika dipegang oleh tangan yang tahu cara menggunakannya. Mereka memberi saya seminggu untuk menyerah. Saya akan gunakan seminggu itu untuk menyiapkan akhir yang sama sekali tidak mereka bayangkan. Seminggu. Mereka memberi saya seminggu. Mereka pikir itu waktu untuk saya menyerah. Padahal itu justru waktu yang saya butuhkan untuk menyiapkan segalanya. Insiden ke-8. Hari-hari itu saya bergerak cepat dan diam-diam. Saya kembali ke Notaris Hartono, membawa surat nikah saya dan dokumen yang membuktikan Mas Reza ahli waris sah. Dan karenanya, saya sebagai istri sah punya kepentingan hukum. Saya minta proses pembukaan wasiat. Notaris Hartono setuju, dan ketika dia membuka dan membacakan isi wasiat itu, ruangan terasa berputar. Pak Wibowo, dalam wasiatnya, menulis bahwa rumah Menteng dan seluruh tanah di sekitarnya ia wariskan bukan kepada Bu Sutinah, melainkan dibagi 2, setengah untuk Mas Reza
anak satu-satunya. Dan setengah lagi untuk sebuah yayasan panti asuhan yang ia rahasiakan selama bertahun-tahun. Tapi yang paling mengguncang adalah satu paragraf terakhir. Pak Wibowo menulis bahwa ia mengetahui istrinya, Bu Sutinah, telah lama berniat menguasai seluruh harta dan menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Karena itu, ia membuat wasiat ini dan menitipkan salinannya pada notaris, agar kebenaran tidak bisa dibakar. Saya menahan napas. Pak Wibowo sudah tahu, bertahun-tahun lalu. Dia sudah tahu watak istrinya, dan dia menyiapkan perlindungan dari liang kubur. Dan kini, tanpa sengaja, saya yang menemukan perlindungan itu. Notaris Hartono melepas kacamatanya, lalu menatap saya. Bu Anindya, saya sudah lama menyimpan wasiat ini. Jujur, saya sempat heran ketika Bu Sutinah datang dulu dan bilang tidak ada wasiat. Tapi saya tidak punya wewenang untuk membukanya tanpa pihak berkepentingan yang mengajukan. Hukum mengikat saya untuk diam. Hari ini, akhirnya, kebenaran almarhum bisa keluar. Suaranya bergetar sedikit. Mungkin dia juga lega setelah bertahun-tahun menyimpan rahasia yang tak bisa dia ungkapkan. Saya menerima salinan resmi wasiat itu, lengkap dengan berita acara pembukaan yang ditandatangani notaris. Tangan saya gemetar, bukan karena takut, tapi karena haru. Almarhum Pak Wibowo, lelaki yang hanya saya kenal lewat foto dan cerita, telah memberi saya senjata paling kuat dari liang kuburnya. Seolah dia tahu suatu hari akan datang seseorang yang cukup teliti untuk menemukan kebenaran ini. Lalu, saya menyiapkan satu hal lagi. Saya cek rekening koran perusahaan Mas Reza, yang dulu sering saya bantu audit. Saya masih menyimpan akses ke beberapa laporan dari masa ketika dia mempercayakan pembukuannya pada saya. Di sana, saya temukan aliran dana mencurigakan. Transfer rutin ke satu rekening atas nama Vira. Selama 6 bulan terakhir, suami saya membiayai perempuan itu dengan uang yang sebagian berasal dari menyewakan aset yang sebenarnya milik bersama, bahkan sebagian milik yayasan menurut wasiat. Saya cetak semuanya, saya rapikan dalam map, urut berdasarkan tanggal. Seperti saya menyusun kertas kerja audit. Setiap lembar diberi penanda, setiap transaksi diberi keterangan. Hitam di atas putih, tidak ada celah. Tidak ada ruang untuk berkilah. Saya bekerja sampai dini hari. Dan ketika map itu akhirnya rapi tersusun, saya menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan dendam, bukan kebencian, hanya keyakinan tenang seorang akuntan yang tahu bahwa angkanya sudah seimbang dan kebenaran sudah siap dipresentasikan. Insiden ke-9, malam sebelum hari penentuan. Saya duduk di kamar, menatap dua map di pangkuan saya. Map pertama, surat gugatan cerai yang mereka beri. Map kedua, salinan wasiat asli dan bukti aliran dana. Saya sudah memutuskan. Saya tidak akan tanda tangan surat cerai itu dengan air mata. Saya akan menandatanganinya dengan kemenangan. Tapi di ruang tamu, di depan semua orang. Saya menghubungi Notaris Hartono, memintanya hadir keesokan harinya. Saya juga menghubungi seorang kerabat senior keluarga Wibowo, Pak D. Hartanto, yang dihormati seluruh keluarga, dan beberapa kerabat yang dulu termakan fitnah Vira. Saya undang mereka semua dengan alasan acara perpisahan keluarga. Bu Sutinah setuju dengan senang hati. Dia pikir itu akan jadi acara pengusiran saya. Dia tidak tahu itu akan jadi acara keruntuhannya sendiri. Malam itu saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah ini. Karena besok semua kebenaran akan keluar dari laci dan tidak ada api yang bisa membakarnya lagi. Hari penentuan tiba. Matahari menteng pagi itu terasa berbeda. Ruang tamu rumah besar itu dipenuhi orang. Pak D. Hartanto, sesepuh keluarga, duduk di kursi utama. Di sekelilingnya, kerabat-kerabat yang dulu memandang saya sinis, kini hadir. Penasaran. Bu Sutinah mengenakan kebaya terbaiknya. Wajahnya berseri, yakin hari ini adalah hari kemenangannya. Mas Reza duduk di sampingnya, gelisah. Wira, dengan gaun mahal, duduk seolah dia sudah jadi nyonya rumah ini. Baiklah,
kata Bu Sutinah membuka acara. Suaranya manis dibuat-buat. Hari ini kita berkumpul untuk satu hal. Pernikahan Reza dan Anindya sudah tidak bisa dipertahankan. Demi kebaikan bersama, mereka akan berpisah. Anindya sudah setuju. Iya kan, Nak? Semua mata tertuju pada saya. Saya berdiri perlahan, dengan 2 map di tangan. Tenang, tidak ada gemetar. Iya, Bu, saya setuju. Kita selesaikan semua hari ini. Sampai tuntas. Sampai bersih, kata saya. Bu Sutinah tersenyum lebar. Tapi senyum itu tidak akan bertahan lama. Sebelum saya tanda tangan surat cerai ini, saya angkat map pertama. Izinkan saya, sebagai akuntan, melakukan apa yang biasa saya lakukan sebelum menutup sebuah perkara. Memeriksa semua dokumen, agar tidak ada yang janggal di kemudian hari. Bukankah Ibu sendiri yang bilang, semua harus diselesaikan baik-baik? Tentu. Nak, silakan. Jawab Bu Sutinah, masih merasa di atas angin. Saya menarik napas. Pertama, soal rumah ini. Ibu pernah berkata pada saya bahwa almarhum Bapak tidak meninggalkan wasiat apapun. Dan rumah ini otomatis jatuh ke tangan Ibu. Saya menatap Bu Sutinah lurus. Tapi rumah ini baru dibalik nama menjadi atas nama Ibu 8 bulan setelah Bapak wafat lewat Notaris Hartono dan rekan. Itu bukan warisan otomatis, Bu. Itu sebuah proses balik nama yang artinya ada dokumen. Ada dasar hukumnya. Senyum Bu Sutinah mulai memudar. Itu urusan rumit. Kamu tidak perlu ikut campur. Saya akuntan, Bu. Mengurus hal rumit adalah pekerjaan saya, kata saya. Dan karena hari ini kita ingin semua bersih, saya undang seseorang yang bisa menjelaskan urusan rumit ini dengan benar. Saya menoleh ke arah pintu. Silakan masuk. Pak Hartono. Pintu terbuka. Notaris Hartono melangkah masuk, membawa map besar berisi dokumen resmi. Wajah Bu Sutinah seketika pucat pasi. Mas Reza menegang. Vira mulai gelisah di kursinya. Para kerabat saling pandang, bingung. Selamat pagi semua, kata Notaris Hartono dengan tenang. Saya notaris yang mengesahkan beberapa dokumen keluarga ini atas permintaan Ibu Anindya sebagai pihak yang berkepentingan secara hukum dan sesuai prosedur. Saya telah membuka akta wasiat almarhum Bapak Wibowo yang tersimpan di kantor saya selama 4 tahun. Wasiat. Pak De Hartanto mengernyit. Setahu kami, almarhum tidak meninggalkan wasiat. Sutinah bilang begitu. Itu tidak benar. Pakistan, jawab Notaris Hartono. Almarhum Bapak Wibowo membuat wasiat resmi 4 tahun lalu. Saya yang mengesahkannya sendiri. Salinan resminya tersimpan di kantor saya, sesuai hukum yang berlaku. Dia membuka map, mengeluarkan dokumen bersegel, dan inilah isinya. Ruangan senyap. Bahkan jam dinding tua terdengar berdetak. Notaris Hartono membacakan, rumah menteng dan seluruh tanah dibagi 2. Setengah untuk Mas Reza, setengah untuk yayasan panti asuhan yang dirahasiakan almarhum. Dan paragraf terakhir yang membuat seluruh ruangan menahan napas. Almarhum Pak Wibowo menulis bahwa ia mengetahui istrinya berniat menguasai seluruh harta dan menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Dan karena itu, ia membuat wasiat ini agar kebenaran tidak bisa dihapus. Bohong. Bu Sutinah tiba-tiba berdiri, suaranya melengking. Itu dokumen palsu. Suami saya tidak pernah membuat wasiat seperti itu. Dokumen ini disahkan dengan tanda tangan dan cap resmi negara. Bu, jawab Notaris Hartono tenang. Dan menariknya, Ibu tadi bilang almarhum tidak pernah membuat wasiat. Tapi sekarang Ibu bilang wasiat ini palsu. Berarti Ibu mengakui ada wasiat, hanya menolak isinya. Mana yang benar? Bu Sutinah terdiam, mulutnya terbuka. Tapi tak ada kata yang keluar. Dia terjebak oleh mulutnya sendiri. Para kerabat mulai berbisik. Pak De Hartanto menatap Bu Sutinah dengan kekecewaan yang dalam. Sutinah, kata Pak De Hartanto dengan suara berat. Kakakku, almarhum Wibowo, adalah orang yang paling jujur yang pernah aku kenal. Dan kamu, istrinya sendiri, tega membakar amanah terakhirnya. Demi apa?
Demi harta yang bahkan tidak akan kamu bawa mati. Bu Sutinah tidak menjawab. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan, kini pucat seperti kertas. Para kerabat yang dulu menghormatinya, kini menatapnya dengan jijik. Dalam satu pagi, reputasi yang dia bangun puluhan tahun runtuh seketika. Saya melangkah maju. Saya dengar sendiri. Bu, beberapa minggu lalu, di ruang kerja almarhum, Ibu berkata pada Vira bahwa surat wasiat itu sudah Ibu bakar 3 tahun lalu. Ibu kira dengan membakar 1 lembar, kebenaran ikut terbakar. Ibu lupa. Akta resmi selalu punya salinan di notaris. Ibu bisa membakar kertas, Bu. Tapi Ibu tidak bisa membakar arsip negara. Kamu menguping. Desis, Bu Sutinah. Saya menemukan kebenaran, jawab saya. Itu berbeda, tapi saya belum selesai. Saya angkat map kedua. Dan satu hal lagi, karena kita ingin semua bersih hari ini. Saya menatap Vira, yang kini wajahnya sudah putih. Vira diperkenalkan kepada kami sebagai keponakan jauh yang butuh tempat tinggal. Tapi izinkan saya tunjukkan sesuatu. Saya keluarkan lembaran dari map kedua. Ini rekening koran pasar Mas Reza. Selama 6 bulan terakhir, ada transfer rutin ke satu rekening atas nama Vira. Jumlahnya tidak sedikit, puluhan juta setiap bulan. Kerabat-kerabat terkesiap. Mas Reza menunduk, tak berani menatap siapapun. Vira berdiri, hendak protes, tapi suaranya tercekat. Keponakan jauh tidak menerima transfer puluhan juta setiap bulan dari suami orang lain, kata saya. Suara saya dingin dan jelas. Dan keponakan jauh tidak duduk berpegangan tangan di sofa dengan suami orang sambil berkata, "Sabar, sebentar lagi rumah ini jadi milik kita." Saya dengar kalimat itu dengan telinga saya sendiri malam itu. Di rumah ini, ruangan meledak dalam keterkejutan. Bibi yang dulu menasihati saya, kini menutup mulut dengan tangan. Pak De Hartanto berdiri, wajahnya merah karena marah. "Reza, apa ini semua benar?" gertaknya. Mas Reza, suami saya, lelaki yang 2 tahun lalu berjanji di hadapan penghulu, kini hanya bisa menunduk dan berbisik. Maafkan saya." Pengakuan yang lebih nyaring dari teriakan apapun. Saya menatap Mas Reza lama. "Lelaki yang dulu saya cintai, Mas Reza," kata saya pelan. Tapi jelas, saya tidak pernah meminta banyak. Saya hanya minta satu hal, berdiri di pihak saya. Sekali saja, saat saya benar. Tapi Mas memilih diam. Setiap kali Ibu Mas dan perempuan itu menyerang saya. Mas pikir diam itu netral? Masalah, diam saat melihat ketidakadilan. Itu memihak yang berbuat zolim. Mas Reza tidak berani mengangkat wajahnya. Air matanya jatuh ke lantai. Tapi sudah terlambat. Air mata pengkhianat tidak bisa mencuci dokumen yang tergeletak di meja. "Berapa banyak uang yang Mas berikan pada Vira? Sementara Mas bilang pada saya bahwa perusahaan sedang sulit," tanya saya. "Saya yang membantu pembukuan, Mas. Saya yang tahu setiap rupiah keluar masuk. Mas pikir saya tidak akan menemukannya." Mas lupa. Mas menikahi seorang akuntan. Mas Reza terdiam. Tubuhnya gemetar. Tidak ada satupun jawaban yang bisa dia berikan. Saya menoleh ke Bu Sutinah, yang kini terduduk lemas di kursinya. "Bu, selama ini Ibu menuduh saya mencuri kalung. Ibu menyebar fitnah lewat Vira, bahwa saya istri yang dingin dan durhaka. Ibu menggeser kursi saya di meja makan. Ibu menyiapkan surat cerai ini untuk mengusir saya, agar rumah yang sebenarnya bukan sepenuhnya milik Ibu bisa diberikan kepada anak dan gundik anak Ibu." Saya letakkan surat cerai di meja. "Ibu benar. Pernikahan ini memang harus selesai. Tapi bukan karena saya yang durhaka. Karena saya tidak mau lagi tinggal di rumah yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan." Saya mengambil pena. Di hadapan semua orang, saya menandatangani surat cerai itu. Bukan dengan tangan gemetar, dengan tangan yang mantap. Saya tanda tangan, "Mas Reza." Bukan karena Ibu menyuruh, tapi karena saya memilih. Ada perbedaan besar di antara keduanya.
Pak D. Hartanto sebagai sesepuh keluarga berdiri dan berkata dengan suara berat, "Mulai hari ini, urusan wasiat ini akan kami selesaikan secara hukum. Sesuai isi wasiat almarhum Sutinah. Kamu sudah mengkhianati amanah suamimu sendiri. Dan kamu, Reza, sudah mengkhianati istri yang setia. Kalian berdua harus mempertanggungjawabkan ini di hadapan keluarga dan di hadapan hukum." Vira melihat semua rencananya runtuh, mencoba menyelinap keluar. Tapi Pak D. Hartanto menghentikannya. "Kamu tetap di sini sampai semua jelas. Uang yang kamu terima itu akan jadi urusan hukum juga." Saya mengambil tas saya yang sudah saya kemasi sejak semalam. Saya berjalan menuju pintu. Tidak ada yang berani menahan saya. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Menoleh ke belakang, Bu Sutinah menangis. Bukan karena menyesal, tapi karena kalah. Mas Reza menunduk, hancur oleh rasa malunya sendiri. Vira terduduk, rencananya berubah jadi abu. "Bu," kata saya pelan, "untuk terakhir kalinya. Ibu pernah memberi saya secangkir teh dan menyuruh saya meminumnya. Saya tidak pernah meminumnya, karena saya selalu tahu ada hal-hal yang tampak manis di permukaan, tapi pahit di dasarnya, sama seperti rumah ini." Lalu, saya melangkah keluar ke udara pagi menteng yang akhirnya terasa bebas. Di belakang saya dengar suara tangis Bu Sutinah pecah, bercampur dengan suara para kerabat yang mulai menuntut penjelasan. Pintu rumah besar itu menutup di belakang saya untuk terakhir kalinya. Saya tidak menoleh lagi. Di hadapan saya, jalanan menteng yang teduh oleh pohon-pohon tua membentang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya menarik napas dalam-dalam, dan udara terasa benar-benar masuk ke paru-paru saya. Saya tidak menang dengan teriakan. Saya tidak menang dengan air mata. Saya menang dengan kesabaran, dengan ketelitian, dan dengan kebenaran yang tidak bisa dibakar siapapun. Beberapa minggu setelah hari itu, semuanya berjalan seperti yang seharusnya. Proses hukum atas wasiat almarhum Pak Wibowo berjalan. Setengah rumah menteng diserahkan kepada Yayasan Panti Asuhan, sesuai amanah. Bu Sutinah, yang seumur hidup mengira rumah itu sepenuhnya miliknya, harus menerima kenyataan bahwa ia hanya berhak atas bagian kecil sebagai jandanya, sesuai hukum. Kesombongannya runtuh bersama kebohongannya. Mas Reza kehilangan lebih dari sekedar istri. Reputasinya hancur di mata seluruh keluarga besar. Kerabat yang dulu memujinya sebagai menantu idaman, kini berbalik. Perusahaan kecilnya yang ternyata sudah lama goyah, semakin terpuruk setelah skandal aliran dana ke Vira terbongkar. Uang yang ia hambur-hamburkan untuk perempuan itu tak pernah kembali. Vira menghilang secepat ia datang. Begitu tahu rumah itu tidak akan pernah jadi miliknya. Dan begitu tahu namanya tercatat dalam dokumen yang bisa berakhir di pengadilan, ia pergi tanpa pamit. Cinta yang dibangun di atas keserakahan selalu rapuh. Begitu hartanya lenyap. Lenyap pula semuanya. Saya sendiri kembali ke apartemen kecil di Kuningan, tempat yang dulu saya tinggalkan. Tempat yang sederhana. Tapi jujur, tidak ada bisik-bisik di dindingnya. Tidak ada racun di balik secangkir teh. Saya kembali bekerja. Kembali pada angka-angka yang selalu mengatakan kebenaran. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya bisa tidur tanpa mengunci pintu kamar. Suatu sore, saya duduk di balkon apartemen, menyeduh teh untuk diri saya sendiri. Teh yang saya buat dengan tangan saya sendiri. Tidak ada yang menyodorkannya, tidak ada yang mengaduknya diam-diam. Hanya saya dan secangkir kehangatan yang benar-benar hangat. Saya tersenyum, bukan senyum kemenangan, senyum kelegaan. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah meremehkan ketenangan seorang perempuan yang sedang menghitung. Orang yang diam bukan berarti tidak tahu. Kadang, orang yang paling diam justru sedang menyusun kebenaran, baris demi baris, sampai semuanya rapi dan tidak bisa dibantah. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang masuk ke sebuah keluarga dengan hati terbuka, lalu mendapati dirinya dikepung oleh kebohongan. Perempuan yang difitnah, digeser, dan diminta pergi diam-diam, seolah keberadaannya adalah kesalahan. Kepada kalian, saya ingin berkata, jangan kalah
oleh teriakan orang yang bersalah. Kebenaran tidak butuh teriakan. Kebenaran hanya butuh bukti dan kesabaran untuk menemukannya. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Mas Reza, lelaki yang lemah, yang memilih diam saat seharusnya membela, yang lebih takut pada ibunya dan tergoda oleh perempuan lain daripada setia pada janji sucinya. Kepada para suami seperti itu, ketahuilah, pengkhianatan tidak pernah benar-benar tersembunyi. Cepat atau lambat, angka, dokumen, dan kebenaran akan bicara. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah yang mengira cinta seorang anak adalah miliknya sendirian, yang rela mengorbankan kejujuran demi harta dan kuasa. Kepada mereka, ingatlah, harta yang dikumpulkan dengan kebohongan tidak akan pernah membawa ketenangan. Bahkan dari liang kubur, kebenaran bisa menemukan jalannya untuk terungkap. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih melawan dengan amarah dan air mata, atau melawan dengan tenang. Dan bukti, saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian, Bunda? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menguatkan perempuan lain di luar sana yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Seorang menantu yang setiap hari diperlakukan seperti pembantu oleh kakak iparnya, dipaksa melayani pesta ulang tahun ke-60 ibu mertuanya. Tepat saat semua tamu duduk, perempuan itu berdiri dan menyodorkan satu map. Isinya membuat seisi ruangan terdiam. Ternyata seluruh perusahaan keluarga ini, juga pria yang akan menikahi adik iparnya, ada di bawah kendalinya. Dalam satu malam, keluarga yang memujanya sebagai pesuruh kehilangan segalanya. Halo sahabat cerita Mami, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng, supaya tidak ketinggalan kisah penuh pelajaran hidup setiap malam. Ceritakan juga di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak. Selamat menyimak. Nama saya Arketa. Usia saya 34 tahun. Selama ini, di rumah keluarga Wibowo, saya hanya dikenal sebagai istri Daniel, anak bungsu yang katanya tidak punya masa depan. Tidak ada yang tahu pekerjaan saya yang sebenarnya. Tidak ada yang pernah bertanya. Saya menikah dengan Daniel 5 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana. Tidak ada gedung mewah. Tidak ada ratusan tamu. Hanya akad kecil di masjid dekat rumah. Keluarga Daniel datang dengan wajah masam. Bagi mereka, saya tidak cukup pantas. Keluarga Wibowo tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. Rumah 2 lantai dengan pagar tinggi dan taman luas. Dari luar, rumah itu terlihat seperti istana, tapi di dalamnya ada hierarki yang kejam. Ibu mertua saya bernama Bu Ratna. Usianya hampir 60 tahun. Ia perempuan yang anggun di depan tamu, tapi dingin di balik pintu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu mengukur harga seseorang. Berapa penghasilanmu? Mobil apa yang kamu pakai? Tas merek apa yang kamu jinjing? Lalu ada Mbak Sinta, kakak ipar saya, anak sulung keluarga Wibowo. Usianya 42 tahun. Dialah yang paling sering memperlakukan saya seperti pembantu. Mbak Sinta merasa dirinya ratu di rumah itu. Suaminya seorang pegawai bank, dan ia bangga setengah mati soal itu. Adik ipar saya bernama Fania. Si bungsu perempuan, 28 tahun. Manja, suka berbelanja, dan tidak pernah sekalipun mencuci piringnya sendiri. Sebentar lagi ia akan bertunangan dengan seorang pria yang katanya direktur sebuah perusahaan besar. Dan suami saya, Daniel, 36 tahun. Lelaki yang dulu saya cintai karena kelembutannya. Tapi kelembutan itu ternyata hanya kelemahan di hadapan ibu dan kakaknya. Daniel tidak pernah berani membela saya. Ia selalu menunduk, selalu diam. Yang tidak mereka tahu, saya bukan perempuan biasa. Saya adalah pemilik dan direktur utama Arketa Group, sebuah perusahaan properti dan investasi yang asetnya bernilai ratusan miliar. Kantor pusat saya ada di kawasan Sudirman. Setiap pagi, saat keluarga Wibowo mengira saya pergi ke pasar, saya sebenarnya
duduk di kursi direktur, memimpin rapat puluhan orang. Saya sengaja menyembunyikan semuanya. Saya ingin tahu, apakah keluarga ini mencintai saya, atau hanya mencintai apa yang bisa mereka peras dari saya. 5 tahun saya menunggu, dan jawabannya sudah jelas. Hidup saya terbagi menjadi 2 dunia yang sangat berbeda. Di pagi hari, saya keluar dari rumah Wibowo dengan pakaian sederhana, membawa tas belanja. Berpura-pura pergi ke pasar, tapi di sebuah ruko kosong 2 blok dari rumah. Sopir pribadi saya sudah menunggu dengan mobil sedan hitam. Di sana, saya berganti pakaian, setelan kerja yang rapi, sepatu hat yang elegan. Lalu saya melaju ke kantor pusat Arketa Group di kawasan Sudirman. Di kantor, saya adalah Bu Arketa, direktur utama yang disegani. Setiap pagi, puluhan karyawan menyambut saya dengan hormat. Saya memimpin rapat, menandatangani kontrak bernilai miliaran, dan mengambil keputusan yang menentukan nasib ratusan keluarga karyawan. Tidak ada yang menyangka perempuan berwibawa ini di rumah suaminya diperlakukan seperti pesuruh. Sore hari, saya melakukan ritual yang sama. Terbalik, saya berganti kembali menjadi menantu sederhana. Saya menanggalkan setelan kerja, mengenakan pakaian lusuh, dan pulang membawa belanjaan. Seolah baru kembali dari pasar. Tidak ada yang curiga. Karena di mata keluarga Wibowo, saya terlalu rendah untuk dicurigai memiliki rahasia sebesar itu. Mengapa saya bertahan dalam permainan yang melelahkan ini? Karena saya ingin keadilan yang sesungguhnya. Saya tidak ingin sekedar marah lalu pergi. Saya ingin keluarga ini menyadari dengan tangan mereka sendiri bahwa mereka telah menginjak orang yang salah. Saya ingin mereka jatuh dari puncak kesombongan mereka sendiri. Dan untuk itu, saya butuh kesabaran. Saya butuh bukti. Saya masih ingat hari pertama saya menginjak rumah itu sebagai istri Daniel. Bu Ratna menatap saya dari ujung kaki sampai kepala. Lalu, ia tersenyum tipis. Senyum yang lebih menyakitkan daripada hinaan, katanya pelan. Kamu beruntung sekali bisa masuk keluarga ini. Saat itu, saya hanya tersenyum. Saya tidak menjawab apa-apa. Sejak hari itu, posisi saya di rumah Wibowo sudah ditentukan. Saya bukan menantu. Saya tenaga gratis. Setiap kali keluarga berkumpul, sayalah yang memasak. Setiap kali ada tamu, sayalah yang melayani. Sementara Fania duduk manis dan Mbak Sinta sibuk memamerkan perhiasannya. Daniel pernah berjanji akan melindungi saya. Di malam pernikahan kami, ia memegang tangan saya dan berkata, "Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu." Janji itu hancur dalam hitungan minggu. Saat ibunya mulai memerintah, saya seperti pesuruh. Daniel hanya diam. Saat kakaknya menghina masakan saya, Daniel hanya menunduk. Saya sebenarnya bisa pergi kapan saja. Saya punya rumah sendiri. Saya punya penghasilan yang jauh melebihi seluruh keluarga itu. Tapi saya bertahan, bukan karena lemah. Saya ingin melihat sampai di mana batas keserakahan mereka. Dan saya ingin Daniel sendiri yang menunjukkan apakah ia masih punya hati. Bulan ini, keluarga Wibowo sibuk luar biasa. Ada 2 acara besar. Yang pertama, pesta ulang tahun ke-60 Bu Ratna. Yang kedua, tunangan Fania dengan seorang pria yang katanya direktur perusahaan besar. Bu Ratna ingin kedua acara digabung dalam satu pesta megah untuk pamer kepada seluruh kerabat. Dan tentu saja, semua persiapan dibebankan kepada saya. Pukul 3 dini hari, pintu kamar saya digedor keras. Suara Mbak Sinta melengking dari balik pintu. "Arketa, bangun. Kamu pikir ini hari libur? Pasar buka jam 4. Cepat berangkat belanja." Saya membuka mata. Daniel masih tertidur pulas di samping saya. Ia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Saya bangun tanpa mengeluh. Saya mengenakan pakaian sederhana, mengambil daftar belanja yang panjangnya 1 halaman penuh, dan pergi ke pasar sendirian, dalam gelap, tanpa siapapun menemani. Saya membawa pulang berkilo-kilo daging, sayuran, dan bumbu. Punggung saya nyeri, tapi tidak ada yang peduli. Di pasar yang masih gelap, saya berjalan dari kios ke kios, menawar harga, mengangkat kantong-kantong belanjaan yang berat sendirian. Beberapa pedagang yang sudah mengenal saya menatap dengan heran. "Bu,
Kok belanja sebanyak ini sendirian? Suaminya kemana? Tanya seorang penjual daging. Saya hanya tersenyum tipis dan menjawab seadanya. Bagaimana saya menjelaskan bahwa di rumah megah itu, saya hanyalah tenaga gratis yang dipaksa bangun di sepertiga malam. Sementara suami saya tidur nyenyak di kasur empuk. Saya teringat di kantor. Ada mobil dinas dan supir yang siap mengantar saya kemanapun. Ada asisten yang mengurus setiap keperluan saya. Tapi di sini, di dunia keluarga Wibowo, saya berjalan kaki di pasar subuh, memikul belanjaan seperti seorang pembantu. Ironi ini, saya jalani dengan sabar karena saya tahu semua ini akan ada akhirnya. Sesampainya di rumah, Mbak Sinta sudah menunggu di depan pintu. Tangannya bersedekap. Lama sekali. Sekarang bersihkan seluruh lantai sebelum tamu datang. Lantai marmer ini harus mengkilap. Jangan sampai keluarga calon besan mencium bau kampung dari rumah ini. Ucapannya tajam, sengaja menusuk. Saya menatap lantai marmer yang luasnya hampir 200 meter persegi. Lalu, saya menatap Mbak Sinta. Mbak, saya baru pulang dari pasar. Bahan makanan ini harus segera dimasak. Kalau tidak, akan basi. Saya berkata dengan tenang. Tapi Mbak Sinta tidak peduli. Itu urusanmu. Pokoknya, semua harus selesai. Lantai bersih, makanan matang, semuanya. Kamu menantu di rumah ini. Sudah seharusnya kamu berguna. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan saya sendirian dengan beban yang mustahil. Tapi malam itu, ia tidak tahu apa yang sudah saya siapkan untuk keluarganya. Saya menarik napas panjang. Lalu, saya mulai bekerja. Saya mengepel lantai sambil sesekali mengusap keringat. Di ruang tengah, Fania duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Ia melirik saya dengan jijik. Mbak Arketa, jangan dekat-dekat sini. Nanti baju aku bau pel. Ia menggeser tubuhnya menjauh, seolah saya kotoran. Saya tidak menjawab. Saya teruskan pekerjaan saya. Di dalam hati, saya menghitung. Setiap hinaan, setiap perintah, semuanya saya simpan rapi. Seperti seorang akuntan menyimpan bukti. Belum selesai mengepel, Fania kembali memanggil. Mbak Arketa, tolong ambilkan minuman dingin. Aku haus. Dan jangan lupa, sekalian rapikan kamarku. Berantakan sekali. Ia memberi perintah tanpa menoleh dari ponselnya. Saya berhenti sejenak, menahan lelah. Lalu pergi mengambilkan minuman untuknya. Saat saya menyerahkan gelas itu, Fania bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya menyeruputnya. Lalu mengibaskan tangan, menyuruh saya pergi. Saya kembali ke lantai yang belum selesai saya pel. Punggung saya terasa kaku, tangan saya pegal. Tapi, saya tidak boleh berhenti. Di rumah ini, berhenti sebentar saja, berarti teriakan dan hinaan baru. Saya menyelesaikan seluruh lantai marmer hingga mengkilap. Sebelum akhirnya bergegas kembali ke dapur. Tempat tumpukan bahan makanan sudah menunggu untuk dimasak. Pagi itu, belum berakhir. Saat saya sedang menyiapkan adonan kue, Bu Ratna mengadakan acara minum teh kecil dengan beberapa kerabat dekat di ruang tamu. Ia memanggil saya untuk menyajikan kue buatan saya sebagai uji coba sebelum pesta. Saya membawa nampan berisi kue kering dan teh hangat ke hadapan mereka. Salah satu kerabat mencicipi kue itu dan memuji rasanya. Enak sekali ini, Bu Ratna. Siapa yang membuat? Sebelum saya sempat menjawab, Bu Ratna menyela cepat. Oh, saya beli dari toko langganan. Mana mungkin menantu saya yang kampungan ini bisa membuat kue selezat itu? Ia tertawa. Dan para kerabat ikut tertawa. Saya berdiri di samping, dianggap tidak ada. Saya tahu, kue itu buatan tangan saya sendiri. Saya yang menakar tepungnya. Saya yang memanggangnya sejak subuh. Tapi pujian itu diambil alih dan hinaan diberikan kepada saya sebagai gantinya. Saya hanya tersenyum tipis. Saya sudah terbiasa. Tapi setiap kali ini terjadi, hitungan di dalam kepala saya bertambah satu. Belum selesai sampai di situ. Di siang hari, terdengar jeritan Mbak Sinta dari kamarnya. Cincin berlianku hilang. Cincin pemberian suamiku hilang. Seisi rumah panik. Dan tanpa berpikir panjang, Mbak Sinta langsung menunjuk ke arah saya. Pasti Arketa yang mengambilnya.
Dia satu-satunya orang yang masuk ke kamarku tadi pagi untuk mengambil cucian. Tuduhan itu seperti petir di siang bolong. Bu Ratna langsung percaya, geledah kamarnya. Menantu miskin memang tidak bisa dipercaya. Mereka menggeledah kamar saya, membongkar lemari, menumpahkan isi tas saya. Saya berdiri diam, membiarkan mereka mencari. Karena saya tahu mereka tidak akan menemukan apapun. Setelah hampir setengah jam, tidak ada cincin yang ditemukan. Lalu, pembantu harian yang membersihkan kamar mandi datang sambil membawa cincin itu. Maaf, Bu Sinta, cincin ini tadi tergeletak di wastafel. Mungkin terlepas saat Ibu cuci tangan. Wajah Mbak Sinta memerah karena malu. Tapi ia tidak meminta maaf kepada saya. Ia hanya mendengus dan berbalik pergi. Tuduhan palsu itu juga saya catat. Menjelang siang, dapur menjadi medan perang. Saya memasak untuk lebih dari 50 tamu. Rendang, opor, sap, dan berbagai lauk. Sendirian, keringat membasahi seluruh punggung saya. Tangan saya melepuh, terkena uap panci. Tapi tidak ada satupun anggota keluarga yang menawarkan bantuan. Bu Ratna kembali masuk ke dapur dan melihat tumpukan pekerjaan yang masih banyak. Semua ini harus selesai dalam 2 jam. Tamu sudah mulai konfirmasi datang lebih awal. Jangan sampai ada satupun makanan yang terlambat tersaji. Perintahnya. Saya menatap tumpukan bahan mentah, lalu menatapnya. Bu, ini terlalu banyak untuk saya kerjakan sendirian dalam waktu 2 jam. Setidaknya izinkan saya memanggil Bu Sumi dari rumah sebelah untuk membantu. Saya yang akan bayar upahnya. Bu Ratna langsung menggeleng tegas. Untuk apa membayar orang lain kalau ada kamu? Tenaga kamu itu gratis. Kerjakan sendiri. Itu sudah kewajibanmu sebagai menantu. Ucapannya menghantam saya seperti biasa. Saya menarik napas panjang, lalu kembali bekerja dengan kedua tangan saya. 2 jam dengan beban 3 orang. Tapi saya tidak mengeluh lagi. Saya tahu, ini hari terakhir saya mengangkat panci di rumah ini. Saat saya memotong daging, pikiran saya melayang. Saya membayangkan kantor saya yang luas, para karyawan yang menghormati saya, kontrak-kontrak besar yang saya tanda tangani. Lalu saya kembali menatap tangan saya yang penuh luka di dapur ini. 2 dunia yang begitu berbeda. Dan malam ini saya akan menyatukan kedua dunia itu di hadapan semua orang yang telah meremehkan saya. Bu Ratna masuk ke dapur dengan gaun sutra dan perhiasan emas di leher. Ia mengendus udara, lalu mengernyit. Kenapa baunya begini? Masakanmu jangan sampai memalukan keluarga ini di depan tamu penting. Ia berdiri di ambang pintu, tidak menyentuh apapun, hanya memerintah. Lalu, ia berkata sesuatu yang membuat saya menghentikan tangan saya. Oh iya, Arketa, Ibu butuh uang tunai 50 juta untuk membayar dekorasi dan sewa peralatan pesta. Kamu transfer sekarang ke rekening Ibu. Nanti Ibu ganti. Nadanya santai, seolah 50 juta adalah uang receh. Saya menatapnya, ini bukan pertama kalinya. Sudah berkali-kali Bu Ratna meminjam uang dengan janji akan mengganti, dan tidak sekalipun ia menepati janji itu. Total pinjamannya selama 5 tahun sudah mencapai angka yang sangat besar. Saya selalu mencatat setiap transfer, setiap tanggal, setiap janji palsunya. Baik, Bu, saya transfer sekarang, jawab saya tenang. Saya mengeluarkan ponsel dan mentransfer uang itu. Bu Ratna tersenyum puas, lalu pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Ia tidak tahu setiap rupiah yang ia pinjam tercatat rapi dalam sebuah dokumen yang sebentar lagi akan saya gunakan. Saat saya kembali sibuk di dapur, tangan saya yang lelah tanpa sengaja menyenggol sebuah nampan berisi gelas kristal. Beberapa gelas jatuh dan pecah di lantai. Suara pecahan itu memanggil Bu Ratna kembali ke dapur. Begitu melihat pecahan kaca, wajahnya berubah murka. Kamu tahu berapa harga gelas itu? Itu gelas impor. Kamu memang menantu pembawa sial. Lalu ia melakukan sesuatu yang membuat saya tertegun. Ia menunjuk lantai, berlutut. Minta maaf sekarang juga di hadapan saya. Kamu harus tahu konsekuensi dari kecerobohanmu. Suaranya dingin. Di sudut dapur, pembantu harian keluarga itu menatap saya
dengan mata berkaca-kaca, tidak berani bersuara. Saya menatap Bu Ratna. Selama beberapa detik, saya berpikir untuk menolak. Tapi lalu saya memilih sesuatu yang lain. Saya berlutut perlahan, bukan karena saya takut, tapi karena saya ingin mengukur sampai sejauh mana perempuan ini akan menikmati kekuasaannya yang semu. Maaf, Bu, ucap saya pelan. Bu Ratna tersenyum puas, menikmati pemandangan menantunya bersujud. Ia tidak tahu, itu adalah terakhir kalinya saya akan menunduk untuk siapapun di rumah ini. Setelah Bu Ratna pergi, pembantu harian itu mendekat dan membantu saya memungut pecahan kaca. Bu Arketa, saya turut prihatin. Ibu sabar sekali, bisiknya lirih. Saya tersenyum kepadanya. Terima kasih. Tidak apa-apa dari semua orang di rumah ini. Justru seorang pembantu yang memperlakukan saya seperti manusia. Itu pun saya catat dalam hati. Beberapa jam kemudian, Fania berteriak dari kamarnya di lantai atas. Mbak Arketa, naik ke sini sekarang. Suaranya manja sekaligus memerintah. Saya meninggalkan dapur sebentar dan naik ke kamarnya. Di sana, tumpukan pakaian kotor menggunung di lantai, termasuk pakaian dalamnya. Cuci semua ini sekarang, dan setrika gaun aku yang untuk acara nanti. Harus rapi, jangan ada kerutan sedikit pun. Fania menunjuk tumpukan itu dengan dagunya. Saya menatap pakaian dalam yang berserakan, lalu menatap Fania. Fania, untuk pakaian dalam, sebaiknya kamu cuci sendiri, itu lebih sopan. Saya berkata dengan halus. Wajah Fania langsung merah. Apa? Berani-beraninya kamu menolak. Kamu ini cuma menantu pesuruh di rumah ini. Tugasmu memang melayani aku. Ia berteriak. Mendengar keributan, Bu Ratna bergegas naik. Begitu tahu duduk perkaranya, tanpa banyak bicara, tangan Bu Ratna terangkat. Lalu sebuah tamparan keras mendarat di pipi saya. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan. Pipi saya panas dan berdenyut. Beraninya kamu membantah anak kesayanganku. Bu Ratna berteriak, di rumah ini, kamu harus tahu diri. Kamu bukan siapa-siapa. Saya menahan air mata, bukan karena sakit di pipi, tapi karena saya tahu batas itu sudah hampir terlampaui. Saya tidak membalas. Saya hanya menatap mereka dengan tenang. Di dalam diam saya, ada badai yang sedang menunggu waktunya. Mereka mengira diam saya adalah kelemahan. Padahal diam saya adalah hitungan mundur. Malam sebelum pesta itu, saat seisi rumah sudah tertidur, saya duduk sendirian di sudut kamar. Saya membuka laptop saya dan menghubungi pengacara pribadi saya melalui pesan. Pak Bramantyo, siapkan semua dokumen. Surat gugatan cerai, rekapitulasi hutang Bu Ratna, dan laporan audit perusahaan kontraktor keluarga Wibowo. Saya butuh semuanya besok pagi, dalam map terpisah. Pengacara saya membalas singkat, siap. Bu, semua sudah lama disiapkan, tinggal eksekusi. Saya menatap layar laptop itu lama sekali. Di sana, ada satu folder yang sudah saya rapikan selama bertahun-tahun. Berisi setiap bukti, setiap transfer uang ke Bu Ratna, setiap laporan keuangan perusahaan keluarga yang diam-diam saya selamatkan. Bahkan, rekaman beberapa kali Mbak Sinta dan Bu Ratna menghina saya, yang tanpa sengaja terekam saat saya menelpon. Semuanya rapi, semuanya siap. Saya teringat malam pertama saya menyadari bahwa cinta Daniel tidak akan pernah cukup. Saat itu, saya baru saja keguguran anak pertama kami karena terlalu lelah bekerja di rumah ini. Saat saya menangis di rumah sakit, bukan Daniel yang menggenggam tangan saya. Ia justru sibuk menelpon ibunya, meminta maaf karena tidak bisa mengantar Fania belanja hari itu. Di saat itulah, sesuatu di dalam hati saya mati. Dan sejak itu, saya berhenti berharap. Sebenarnya, dulu saya pernah memberi mereka kesempatan. Banyak kesempatan. Pada tahun kedua pernikahan kami, saya pernah mencoba berterus terang setengah jalan. Saya berkata kepada Daniel bahwa saya punya pekerjaan yang cukup baik dan menawarkan untuk membantu keuangan keluarga secara terbuka. Asalkan saya diperlakukan dengan hormat, tapi Daniel menolaknya. Sudahlah, Arketa, kamu tidak usah sok kaya di depan ibuku. Nanti ibu malah tersinggung. Ia lebih takut menyinggung ibunya daripada melindungi martabat istrinya. Saya juga pernah di suatu malam
mengajak Daniel pindah ke rumah sendiri. Saya bilang, saya sudah punya tempat tinggal yang layak. Tapi Bu Ratna menangis dan mengancam akan memutuskan hubungan dengan Daniel jika ia berani pergi. Dan Daniel, seperti biasa, memilih ibunya. Ia menggenggam tangan saya dan berkata, "Aku tidak bisa meninggalkan ibu. Kamu mengerti, kan?" Saya mengerti bahwa di hati Daniel, saya selalu nomor 2. Atau bahkan nomor 3. Maka, saya berhenti mencoba. Saya berhenti memohon untuk dicintai. Dan saya mulai menyiapkan jalan keluar saya sendiri dengan tenang. Tanpa siapapun tahu, saya menutup laptop. Saya menatap Daniel yang tertidur pulas di ranjang. Wajahnya yang dulu saya cintai, kini terasa asing. Saya tidak lagi merasa marah. Saya hanya merasa lega karena tahu. Besok semuanya akan berakhir. 5 tahun penantian akan saya tutup dalam 1 malam. Sambil menunggu cuciannya selesai. Fania duduk di tepi tangga sambil memamerkan foto calon tunangannya di ponsel kepada Mbak Sinta. "Lihat, Mbak. Calon suamiku ini direktur perusahaan besar. Pajir banget. Mobilnya saja ada 4. Lalu ia melirik saya yang sedang membawa setumpuk cucian. Beda banget sama Mbak Arketa, suaminya. Kakakku sendiri sih, tapi cuma pengangguran. Untung aku tidak salah pilih kayak dia." Mbak Sinta tertawa terbahak. "Iya, kasihan ya, sudah jelek, miskin. Suaminya juga tidak punya masa depan. Hidupnya cuma jadi babu di rumah ini." Mereka berdua tertawa, menatap saya dengan pandangan merendahkan. Saya hanya berjalan melewati mereka sambil membawa cucian. Di dalam hati, saya membayangkan wajah Fania nanti malam. Saat ia tahu siapa sebenarnya calon tunangan yang ia banggakan itu. Dan di bawah siapa pria itu bekerja. Sore itu, sebelum tamu datang, kepala saya mulai pusing. Tubuh saya demam karena kelelahan sejak subuh. Saya bersandar sebentar di dinding dapur untuk mengumpulkan tenaga. Tapi Mbak Sinta melihatnya. "Kenapa kamu malas-malesan? Banyak yang harus dikerjakan. Jangan pura-pura sakit di hari penting begini." Ia tidak peduli wajah saya yang pucat. Ia hanya peduli pekerjaannya selesai. Saya mencoba menjelaskan. "Mbak, saya benar-benar demam. Boleh saya istirahat 5 menit saja?" Tapi Mbak Sinta malah merebut ponsel lama yang ada di saku celemek saya. "Pasti kamu kelamaan main ponsel, makanya capek. Ponsel ini aku sita dulu." Lalu, di depan mata saya, ia membanting ponsel itu ke lantai marmer. Layarnya pecah berkeping-keping. Saya menatap ponsel yang hancur di lantai. Tapi saya tetap tenang. Saya hanya memungut serpihannya dan menyimpannya di saku. "Tidak apa-apa, Mbak, hanya ponsel," kata saya. Mbak Sinta mendengus, merasa menang. Ia tidak tahu. Semua data penting saya tersimpan aman di tempat lain. Dan tindakan barusan baru saja menambah satu lagi alasan bagi keputusan saya nanti malam. Fania yang menyaksikan itu malah tertawa. "Rasain, lain kali jangan banyak alasan." Ia melenggang pergi dengan gaun mahalnya. Saya menatap punggung adik ipar saya itu. 3 orang. Ibu mertua, kakak ipar, dan adik ipar. Tidak satu pun dari mereka memandang saya sebagai manusia. Dan suami saya yang berdiri tidak jauh dari situ. Hanya menonton, tanpa berkata apa-apa. Menjelang sore, tamu mulai berdatangan. Rumah Wibowo dipenuhi kerabat dan kenalan keluarga. Bu Ratna berkeliling dengan gaun barunya, tertawa anggun. Menyambut setiap tamu, seolah ia ratu. Mbak Sinta sibuk memamerkan perhiasannya. Fania berdandan menor, menunggu kedatangan calon tunangannya. Saya disuruh berdiri di sudut ruangan. Tugas saya hanya satu, mengisi gelas para tamu dan membersihkan piring kotor. Saya tidak diizinkan duduk di meja. Saya tidak diizinkan ikut makan. "Kamu di belakang saja. Jangan sampai tamu melihat menantu berpakaian seperti pembantu," bisik Mbak Sinta tajam ke telinga saya. Lalu pintu utama terbuka. Calon tunangan Fania datang. Seorang pria berusia akhir 30-an, mengenakan jas mahal, dengan wibawa yang jelas terlihat. Bu Ratna langsung menyambutnya dengan penuh hormat. "Selamat datang, Pak Reza.
Kami sangat senang Anda bisa hadir. Saat nama itu disebut, jantung saya berdegup. Saya menoleh perlahan ke arah pintu. Dan benar saja, pria itu adalah Reza Mahendra. Saya mengenalnya dengan sangat baik. Ia adalah Direktur Divisi Properti di Arketa Group, perusahaan saya. Ia bekerja di bawah saya. Setiap keputusan besar yang ia ambil harus melalui persetujuan saya. Pak Reza melangkah masuk. Pandangannya menyapu ruangan. Lalu matanya berhenti tepat di wajah saya. Ia terkejut. Mulutnya sedikit terbuka. Saya bisa melihat ia hampir menyebut nama saya. Hampir membungkuk hormat seperti biasa ia lakukan di kantor. Tapi saya menatapnya dengan satu isyarat halus. Saya menggeleng pelan. Tahan dulu. Pak Reza adalah orang cerdas. Ia langsung mengerti. Ia menahan diri dan kembali bersikap formal kepada keluarga Wibowo. Tapi saya bisa melihat kebingungan di matanya. Ia tidak mengerti. Mengapa direktur utama perusahaan tempat ia bekerja sedang berdiri di sudut ruangan, memegang nampan? Berpakaian seperti pembantu. Bu Ratna, yang tidak menyadari apapun, menarik tangan Pak Reza menuju meja utama. Mari, Pak Reza, silakan duduk di tempat terhormat. Maaf ya, kalau ada pelayanan yang kurang. Menantu kami ini memang lambat. Ia menunjuk ke arah saya dengan dagu, merendahkan saya di depan tamu penting. Salah seorang tamu, seorang ibu paruh baya, bertanya dengan polos. Loh, itu menantu ibu, kenapa berpakaian seperti pembantu? Tidak ikut duduk bersama keluarga. Pertanyaan itu membuat suasana sedikit canggung. Tapi Bu Ratna menjawab dengan enteng. Dia memang lebih cocok di belakang. Tidak punya pendidikan, tidak punya pekerjaan. Kami sudah baik mau menampungnya. Para tamu mengangguk-angguk. Sebagian menatap saya dengan iba. Sebagian dengan jijik. Saya berdiri di sudut, memegang nampan dan mendengar semuanya. Setiap kata, tapi wajah saya tetap tenang. Di kepala saya, dokumen-dokumen di dalam tas itu seperti memanggil. Sebentar lagi, pikir saya. Sebentar lagi. Mbak Sinta menambahi dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua tamu mendengar. Iya, Pak Reza. Maklum saja. Dia ini cuma menantu pesuruh, tidak punya pendidikan, tidak punya pekerjaan. Untung keluarga kami mau menerimanya. Lalu, ia tertawa dan menunjuk ke arah pembantu harian yang berdiri di dekat dapur. Lihat, dia bahkan setingkat dengan pembantu kami itu. Sama-sama tukang bersih-bersih. Para tamu tertawa kecil. Wajah saya panas, tapi saya tetap diam. Pak Reza menatap Mbak Sinta dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Ia tidak ikut tertawa. Ia hanya melirik saya sekilas, lalu menunduk menatap meja. Saya tahu apa yang ada di pikirannya saat itu. Ia sedang menyaksikan atasannya, orang yang menandatangani gajinya setiap bulan, dihina di depan umum. Lalu Daniel, suami saya, datang menghampiri. Bukan untuk membela, ia justru berbisik dengan nada kesal. Arketa, jangan berdiri di sini. Masuk ke dapur. Kamu bikin malu di depan calon besan. Lihat pakaianmu, berantakan. Suaminya sendiri, orang yang berjanji melindunginya, mengusirnya ke dapur di depan semua orang. Itu adalah tetesan terakhir. Sesuatu di dalam diri saya yang selama 5 tahun saya tahan. Akhirnya pecah. Tapi saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya justru tersenyum. Senyum yang sangat tenang. Karena saat itu saya tahu waktunya sudah tiba. Selama 5 tahun, saya menahan setiap hinaan demi sebuah harapan kecil. Bahwa suatu hari mereka akan berubah. Tapi harapan itu sudah mati. Yang tersisa hanya satu keputusan yang sudah saya siapkan dengan matang. Saya menatap ruangan yang penuh tamu, penuh kepalsuan, penuh kemewahan yang dibangun di atas penderitaan saya. Dan saya tahu malam ini semua topeng akan saya buka satu persatu. Saya menarik napas, tenang, dalam. Lalu saya melangkah maju. Saya meletakkan nampan di atas meja, pelan. Lalu saya melepas celemek yang membungkus tubuh saya dan menggantungnya di sandaran kursi. Gerakan saya tenang, tapi semua mata mulai tertuju ke arah saya.
Saya berjalan menuju tas saya yang tersimpan di sudut ruangan. Tas kulit hitam yang sederhana, yang tidak pernah diperhatikan siapapun. Dari dalam tas itu, saya mengeluarkan sebuah map biru. Lalu saya melangkah ke tengah ruangan, tepat di hadapan meja utama, di hadapan Bu Ratna, Mbak Sinta, Vania, Daniel, dan seluruh tamu. Semua orang menatap saya dengan bingung. Bu Ratna mengernyit. Apa-apaan ini? Kembali ke dapur. Saya tidak bergerak. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu, saya berkata dengan suara yang tenang, jernih, dan tegas. Sebelum acara ini dilanjutkan, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Mohon semua tamu mendengarkan. Suara saya tidak keras, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat seluruh ruangan terdiam. Saya membuka map biru itu. Bu Ratna, selama 5 tahun, Ibu telah meminjam uang dari saya. Total seluruhnya, termasuk transfer hari ini, berjumlah 1.200.000.000 rupiah. Semua tercatat. Setiap tanggal, setiap nominal. Lengkap dengan bukti transfer dan tanda tangan Ibu di kwitansi peminjaman. Saya meletakkan lembar demi lembar di atas meja. Wajah Bu Ratna memucat. Itu kan uang keluarga. Untuk apa kamu mencatatnya? Suaranya gemetar. Saya menatapnya. Uang keluarga. Bu, semua ini uang pribadi saya. Dan Ibu menandatangani surat peminjaman setiap kali. Ini namanya hutang. Hitam di atas putih. Para tamu mulai berbisik. Suasana berubah. Lalu saya menoleh ke arah Pak Reza. Pak Reza, saya minta maaf karena Anda harus menyaksikan ini. Saya menundukkan kepala sedikit ke arahnya dan di hadapan semua orang. Pak Reza bangkit dari kursinya. Lalu ia melakukan sesuatu yang membuat seluruh keluarga Wibowo membeku. Ia membungkuk hormat dalam kepada saya. Selamat malam, Bu Arketa. Maaf, saya tidak menyapa Anda sejak awal. Suara Pak Reza penuh hormat. Bu Ratna terbelalak. Mbak Sinta menjatuhkan gelas yang ia pegang. Pak Reza, kenapa Anda menghormati pembantu ini? Tanya Bu Ratna dengan suara bergetar. Pak Reza menegakkan tubuhnya. Pembantu. Bu, perkenalkan. Ini Ibu Arketa, Direktur Utama dan pemilik Arketa Group. Perusahaan tempat saya bekerja. Beliau atasan saya. Aset perusahaan beliau bernilai ratusan miliar. Dan setiap gaji saya, beliau yang menandatangani. Ruangan langsung gempar. Para tamu saling berpandangan dengan mulut menganga. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian itu. Bisik-bisik menyebar cepat. Jadi selama ini, menantu yang mereka hina adalah seorang direktur utama. Astaga, keluarga ini benar-benar tidak tahu siapa yang mereka injak. Bu Ratna berdiri terhuyung. Wajahnya pucat seperti kertas. Mbak Sinta memegangi meja agar tidak jatuh. Vania menutup mulutnya dengan kedua tangan. Saya mengeluarkan ponsel saya. Ponsel asli saya yang sesungguhnya. Bukan ponsel lama yang dihancurkan Mbak Sinta tadi. Saya memutar sebuah rekaman. Suara Bu Ratna terdengar jelas. Tenaga kamu itu gratis. Untuk apa saya buang uang kalau ada kamu yang bisa disuruh-suruh? Lalu, suara Mbak Sinta. Kamu ini cuma menantu pesuruh. Tugasmu memang melayani aku. Rekaman demi rekaman terputar di hadapan semua tamu. Wajah keluarga Wibowo semakin tenggelam dalam malu. Saya merekam semuanya, kata saya tenang. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengingatkan diri saya sendiri betapa nyatanya semua ini. Betapa selama 5 tahun saya bukan dianggap manusia di rumah ini. Saya melanjutkan dengan tenang. Dan satu hal lagi yang harus kalian ketahui. Perusahaan kontraktor milik almarhum suami Ibu Ratna, yang sekarang dikelola Mbak Sinta dan suaminya, sebenarnya sudah berada di ambang kebangkrutan. 3 tahun terakhir, perusahaan itu bertahan karena mendapat suntikan modal dan proyek dari Arketa Group. Dari saya, Mbak Sinta terkejut. Tidak mungkin. Proyek itu dari investor. Saya tersenyum tipis. Investor itu saya, Mbak. Melalui anak perusahaan saya yang menyelamatkan perusahaan keluarga ini selama 3 tahun tanpa kalian sadari. Dan mulai besok,
Semua kontrak proyek itu saya tarik. Audit menyeluruh akan dijalankan oleh tim hukum saya. Dan satu hal lagi yang perlu Mbak ketahui, lanjut saya. Tim audit saya sudah menemukan banyak kejanggalan di pembukuan perusahaan keluarga ini. Dana proyek yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Faktur yang digelembungkan. Semua itu, jika dibuka ke publik atau ke pihak berwajib, akan menjadi masalah besar. Saya bisa memilih diam atau saya bisa memilih bicara. Itu tergantung pada bagaimana Mbak memperlakukan saya mulai hari ini. Wajah Mbak Sinta benar-benar runtuh. Ia tahu semua kemewahan yang ia banggakan selama ini dibangun di atas pondasi yang rapuh. Wajah Mbak Sinta kehilangan seluruh warnanya. Ia tahu apa artinya tanpa proyek dari Arketa Group, perusahaan keluarga mereka akan kolaps dalam hitungan minggu. Suaminya, yang bangga sebagai pegawai bank, tidak akan sanggup menanggung beban hutang perusahaan yang menumpuk. Suami Mbak Sinta, yang sejak tadi berdiri di belakang dengan wajah pucat, akhirnya angkat bicara dengan suara gemetar. Sinta, apa yang sudah kamu lakukan dengan perusahaan itu? Sertifikat rumah kita, kamu jaminkan untuk hutang perusahaan. Mbak Sinta tidak bisa menjawab, ia hanya menunduk. Di hadapan semua tamu, retakan dalam keluarga itu mulai terlihat jelas, satu persatu. Daniel akhirnya bersuara, wajahnya pucat pasi. Arketa, kamu. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Suaranya nyaris berbisik. Saya menatap suami saya, lelaki yang dulu saya cintai. Lelaki yang mengusir saya ke dapur beberapa menit yang lalu. Kenapa saya harus bilang, Daniel, apakah kalau kalian tahu saya kaya, kalian akan memperlakukan saya dengan hormat? Kalau iya, berarti kalian tidak pernah mencintai saya. Kalian hanya mencintai uang. Suara saya tetap tenang. Saya menunggu 5 tahun. Saya menunggu satu saja dari kalian membela saya sebagai manusia. Tapi tidak ada. Bahkan kamu, suamiku, mengusirku ke dapur di depan semua orang. Air mata mulai menggenang di mata Daniel. Tapi sudah terlambat. Maafkan aku, Arketa. Aku salah. Beri aku kesempatan. Ia mencoba meraih tangan saya. Saya menarik tangan saya menjauh. Kesempatan itu sudah habis. Bertahun-tahun yang lalu, Daniel terisak di hadapan semua tamu. Aku tahu aku pengecut. Aku tahu aku selalu memilih ibu. Tapi aku tetap mencintaimu. Arketa. Saya menatapnya lama. Lalu saya berkata dengan suara yang tenang namun tegas. Cinta tidak diam saat orang yang dicintainya diinjak. Daniel, cinta tidak mengusir istrinya ke dapur di depan orang banyak. Yang kamu rasakan itu bukan cinta. Itu hanya rasa nyaman karena ada seseorang yang menanggung semua bebanmu tanpa mengeluh. Ruangan hening. Bahkan Bu Ratna tidak berani bersuara. Saya melanjutkan. Aku pernah keguguran karena kelelahan di rumah ini. Dan kamu tidak ada di sisiku. Aku pernah memohon agar kita pindah. Dan kamu memilih ibumu. Aku pernah memberimu 1000 kesempatan. Daniel, kamu menyia-nyiakan semuanya. Sekarang, giliranku memilih. Dan aku memilih diriku sendiri. Saya mengeluarkan satu dokumen terakhir dari tas saya. Sebuah map berwarna merah. Saya menyerahkannya langsung ke tangan Daniel. Ini surat gugatan cerai. Bagian saya sudah saya tanda tangani. Kamu tinggal menandatangani bagianmu. Pengacara saya akan memproses ini besok pagi. Jangan coba mengulur waktu. Daniel memegang map merah itu dengan tangan gemetar. Ia menatap saya dengan mata penuh penyesalan. Tapi penyesalan tidak bisa mengembalikan apapun. Bu Ratna tiba-tiba terhuyung dan jatuh terduduk di kursi. Tolong. Arketa, jangan tarik proyek itu. Kami akan bangkrut. Kami tidak punya apa-apa lagi, ratapnya. Saya menatap perempuan yang 5 tahun menghina saya itu. Bu, 1.200.000.000 hutang ibu. Saya beri waktu 30 hari untuk dilunasi. Lewat dari itu, pengacara saya akan menempuh jalur hukum. Rumah ini, yang sertifikatnya ternyata dijadikan jaminan hutang Mbak Sinta di bank, juga sebentar lagi tidak akan menjadi milik kalian. Mbak Sinta menjerit. Dari mana kamu tahu soal sertifikat itu? Saya menatapnya dingin. Saya tahu segalanya. Mbak,
Saya hanya memilih diam selama ini karena saya ingin tahu sejauh mana kalian akan menginjak saya. Saya menutup tas saya. Lalu, saya berjalan menuju pintu utama. Para tamu menyingkir, memberi jalan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanya kekaguman bercampur ketakutan. Beberapa tamu bahkan membungkuk hormat saat saya lewat. Di belakang saya, keluarga Wibowo terpaku dalam keheningan. Pesta megah yang mereka banggakan runtuh dalam hitungan menit. Di depan rumah, sebuah mobil sedan hitam mewah sudah menunggu. Sopir pribadi saya membukakan pintu belakang. Saya melangkah masuk dan duduk dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, punggung saya terasa ringan. Beban menjadi menantu yang tidak dihargai telah lepas sepenuhnya. Pak Reza menyusul keluar, menghampiri jendela mobil saya. Bu Arketa, soal pertunangan dengan Fania. Saya rasa saya harus mempertimbangkan ulang. Saya tidak tahu keluarga ini seperti itu. Saya tersenyum kecil. Itu keputusan Anda, Pak Reza. Saya tidak akan mencampuri urusan pribadi Anda. Tapi terima kasih sudah bersikap jujur malam ini. Pak Reza mengangguk. Sejujurnya, saya mengagumi kesabaran Anda. Bu, tidak banyak orang yang bisa menahan diri seperti itu selama bertahun-tahun. Dan tidak banyak orang yang membalas dengan cara seterhormat ini, tanpa kekerasan. Hanya dengan kebenaran. Lalu, ia membungkuk hormat sekali lagi dan melangkah pergi. Beberapa hari kemudian, saya dengar ia secara resmi membatalkan pertunangannya dengan Fania. Mobil saya bergerak perlahan, meninggalkan rumah besar di Pondok Indah itu. Melalui kaca jendela, saya melihat keluarga Wibowo berdiri di teras. Bu Ratna menangis. Mbak Sinta memegangi kepalanya. Fania terisak karena calon tunangannya pergi. Dan Daniel berdiri mematung, memegang map merah di tangannya. Saya tidak menoleh. Saya menatap lurus ke depan. Saya mengambil ponsel saya dan membuka jadwal rapat untuk esok hari. Hidup saya harus terus berjalan. Keputusan saya untuk pergi malam itu adalah keputusan paling tepat yang pernah saya ambil. Sebulan kemudian, kabar tentang keluarga Wibowo sampai ke telinga saya. Perusahaan keluarga mereka resmi bangkrut setelah audit menemukan banyak penyelewengan. Rumah di Pondok Indah disita bank karena hutang yang tidak terbayar. Bu Ratna dan Mbak Sinta pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Vanya, yang ditinggal calon tunangannya, kembali menjadi gadis biasa tanpa kemewahan. Saya mendengar bahwa Bu Ratna, yang dulu begitu anggun dengan perhiasan emasnya, kini harus menjual satu persatu perhiasannya untuk bertahan hidup. Kerabat yang dulu memuji-mujinya, kini menjauh satu persatu. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi tamu. Hanya kesunyian rumah kontrakan yang sempit. Mbak Sinta, yang dulu bangga dengan status suaminya sebagai pegawai bank, kini menghadapi kenyataan pahit. Suaminya terlilit hutang perusahaan yang ia jamin dengan sertifikat rumah. Mereka harus menjual mobil, melepas semua kemewahan, dan memulai hidup dari awal. Kabarnya, Mbak Sinta sekarang berjualan kue secara daring. Kue yang dulu ia anggap remeh saat saya membuatnya. Vanya, si bungsu manja yang tidak pernah mencuci piringnya sendiri, kini harus bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil. Hidup mengajarkannya hal yang tidak pernah ia pelajari di rumah mewah, bahwa kerja keras dan kerendahan hati jauh lebih berharga daripada gengsi. Daniel menandatangani surat cerai itu tanpa melawan. Kabarnya, ia kini bekerja serabutan, mencoba bangkit dari nol. Terkadang ia mengirim pesan, meminta maaf, memohon kesempatan. Tapi saya tidak pernah membalas. Sebagian pintu sekali tertutup, memang tidak untuk dibuka lagi. Sementara itu, hidup saya berjalan semakin baik. Arketa Group berkembang pesat. Saya tidak lagi perlu hidup dalam dua dunia. Saya bisa menjadi diri saya sendiri sepenuhnya. Saya membeli rumah baru yang tenang, jauh dari kenangan pahit. Setiap pagi, saya bangun tanpa rasa takut akan gedoran pintu dan teriakan perintah. Untuk pertama kalinya, dalam 5 tahun, saya merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Saya juga tidak melupakan satu orang, pembantu harian di rumah Wibowo, yang dulu memperlakukan saya dengan hormat di tengah semua hinaan. Saya mencarinya dan menawarinya pekerjaan yang layak di perusahaan saya, dengan gaji yang jauh lebih baik. Ia menangis saat saya menemuinya. Bu Arketa, kenapa ibu ingat saya? Tanyanya.
Saya tersenyum. Karena kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah saya lupakan. Sama seperti kekejaman, ia juga selalu tercatat. Kini ia bekerja di kantor saya, dan hidupnya jauh lebih sejahtera. Terkadang saya merenung, selama 5 tahun, saya membiarkan diri saya diinjak demi membuktikan satu hal sederhana, bahwa cinta sejati tidak mengukur seseorang dari hartanya. Sayang sekali, keluarga Wibowo gagal dalam ujian itu, dan harga dari kegagalan mereka. Mereka bayar dengan kehilangan segalanya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Jangan menghina orang yang sedang diam, karena diamnya mungkin sedang menyimpan kekuatan yang tidak kalian bayangkan. Dan jangan pernah memperlakukan menantu atau siapapun seperti pembantu, karena setiap perlakuan pada akhirnya akan kembali kepada pelakunya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bertahan dalam diam, yang menahan hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga diri kalian jauh lebih mahal dari pernikahan manapun. Jangan biarkan siapapun membuat kalian merasa tidak berharga. Ada juga banyak suami seperti Daniel, lelaki yang memilih diam saat istrinya diinjak, demi menyenangkan ibu dan keluarganya. Kepada mereka, ingatlah, perempuan yang setia bukan tanpa batas. Saat ia memutuskan pergi, tidak ada uang atau penyesalan yang bisa menariknya kembali. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Ratna yang mengukur menantu dari harta, bukan dari hati. Kepada mereka, ketahuilah, menantu adalah anak yang dititipkan, bukan pesuruh yang dibeli. Cara kalian memperlakukan mereka suatu hari akan kembali kepada kalian sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk merendahkan atau memilih untuk menghargai. Setiap pilihan punya akibat, cepat atau lambat. Bagaimana menurut kalian? Apakah Arketa terlalu kejam atau justru terlalu sabar selama ini? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.